Good morning, good afternoon, good evening. How are you all? Gimana kabarnya anak-anak pintar dan hebat? Okay. Today I'm quite happy because I see that most of you have done your work gitu loh. Jadi saya sudah melihat banyak dari kalian sudah mengerjakan tugas saya dan it really makes me happy. Okay, so now I will continue my explanations tentang topik pengendalian kualitas tenaga keperawatan. Jadi kemarin sebelum UTS ya, kalian sudah belajar perencanaan, sudah belajar negotiations, terus sudah belajar mutu. Nah, sekarang kita tinggal kita next tentang kualitas tenaga keperawatan, which is we know we need to do controlling gitu loh. Jadi kita harus mengendalikan kan, karena kita nggak mau perawat-perawat yang yang berdinas atau perawat-perawat yang melakukan asuhan keperawatan ternyata perawat-perawat yang kurang berkualitas. But we need to make sure that nurses that do their jobs with the patients, they have the competent skills to do nursing care. Jadi kita harus memastikan bahwa perawat-perawat yang berinteraksi dan melakukan asuhan keperawatan tersebut memang kompeten dan qualified untuk menjadi tenaga keperawatan. Oke, nah apa aja yang kita di sini kita akan belajar tentang penilaian kinerja. Apa sih definisinya itu? Terus kenapa harus dilakukan? Apa sih manfaatnya? Terus bagaimana cara melakukannya? Apa metodenya dan faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian kinerja? Karena ternyata banyak hal yang mempengaruhi bisa secara internal dan juga eksternal. Pertama kita mulai dari definisi. Oke, kinerja. Apa itu kinerja? Kinerja itu adalah hasil fungsi pekerjaan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Jadi bisa dibilang kinerja itu adalah output kalian. Contohnya, saya sebagai dosen ya, kinerja saya diukur output saya dari Tridharma, yaitu Tridharma perguruan tinggi adalah dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, kalau kalian misalnya sebagai mahasiswa, nah output kalian itu kan nanti nilai. Nilai itu diukur dari apa aja? Nah, itu kan dapat penjelasan kan ketika kontrak program. Oh, nilai itu nanti 100% dia diukur dari absen, diukur dari tugas, diukur dari UTS, UAS, dan lain-lain. Nah, itu output itu. Jadi kinerja itu penilaian terhadap suatu pekerjaan seseorang. Nah, kalau perawat di rumah sakit gimana? Oh, perawat rumah sakit tentu pastinya juga harus dinilai dari asuhan keperawatan dia ke pasien. Jadi pasiennya bisa menilainya. Kemudian dari atasan dia langsung, mau katimnya, ketua tim, mau kepala ruangannya itu juga pasti dan juga teman sejawatnya. Jadi nanti pasien nilai gimana komunikasi perawatnya, gimana asertif perawatnya, gimana respon terhadap pasien cepat atau lambat. Nah, itu perawat menilai seperti itu. Kemudian kalau katim atau kepala ruangan yang menilai gimana dia rajin datang nggak, selalu on time nggak gitu, apa sering telat. Kemudian dilihat juga kayak gimana komunikasi dengan anggota tim yang lainnya, bagus atau tidak. Kemudian gimana profesionalitas kerjanya, gimana critical thinkingnya, itu dinilai oleh katim atau karuh. Teman sejawat juga melihat, misalnya kayak dia itu orangnya bisa fleksibel nggak, kalau temannya lagi butuh tiba-tiba ada musibah harus menggantikan, nah itu bisa atau tidak. Nah, itu penilaian dari teman sejawat, itu juga harus dilakukan. Institusi yang bagus apabila dia melakukan penilaian itu 360 ya. Jadi 360 itu maksudnya analogi seperti lingkaran. Lingkaran itu kan 360 derajat. Jadi penilaian dilakukan dari berbagai sisi. Yang saya bilang dari berbagai sisi itu dari kalau perawat ya, dari pasiennya, dari atasannya langsung, katim dan karu, dari teman sejawat, dan juga dari diri sendiri. Jadi sangat boleh seorang perawat atau staf itu menilai diri sendiri langsung, dan itu nanti kita akan sinkronkan gitu loh. Jadi nggak kita mikir ya kalau nilai diri sendiri pasti bagus lah Bu, it's okay, but we will have the rationals gitu. Kita akan lihat bagaimana penilaian dari orang lain. Jadi kalau kan idealnya nilai itu tidak berbeda terlalu jauh ya. Kalau misalnya dia menilai dirinya sendiri 9 10 gitu, ternyata orang lain nilainya 5. Nah, berarti ada yang salah. Ini orang overconfidence atau ternyata dia hanya berpikir dari sisi dia dan lain-lain. Oke.
Kemudian definisi yang lain menyatakan juga kinerja adalah hasil secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang staf dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Jadi memang kita itu melihat bukan hanya secara kuantitas ya. Kuantitas kan misalnya kalau perawat berapa banyak pasien yang dirawatnya. Nah, kita harus lihat juga berapa banyak pasien yang dirawatnya dan gimana tingkat kepuasan pasiennya. Pasiennya itu satisfied nggak? Simple aja lah ya, kayak kalian belanja di Alfamart ya. Di Alfamart kan tiap kali kita bayar di kasir, nah itu ada kan puas atau tidak puas. Nah, itu namanya penilaian secara kualitas gitu loh. Kuantitasnya dia akan melihat misalnya, oh ini ada misalnya kasir namanya Rina ngekasir berapa berapa apa namanya berapa pelanggan. Nah, pelanggannya itu puas atau tidak puas. Nah, sama juga kayak di Gojek ya, di aplikasi Gojek gitu. Kalau kalian pakai Gojek mau GoFood atau GrabFood gitu. Setelah itu kan ada kasih bintang dong gitu. Nah, itu kan penilaian secara kualitas gitu. Karena kalau kuantitas dia hanya merekap jumlah, tapi kualitas itu tergantung kepuasannya. Oke, penilaian kinerja itu adalah alat yang paling dapat dipercaya oleh manajer perawat dalam mengontrol SDM dan produktivitasnya. Jadi memang seorang manajer, kan kita sudah belajar manajer paling rendah adalah manajer ruangan ya. The lowest level itu loh, ada kepala ruangan. Nah, dia untuk kontrol SDM-nya dan produktivitas, dia melakukan penilaian. Makanya perawat-perawat di rumah sakit itu routinely secara rutin ya, dari kalau perawat baru kan 3 bulan, 6 bulan, setahun itu harus dievaluasi karena memang dari situ kita kontrol produktivitas karena nggak bisa kita terima orang baru terus dibiarin aja terus ya udahlah biarin aja dia kerja nanti dia juga akan belajar sendiri gini. Nah itu dia tidak akan bisa mengikuti mekanisme rumah sakitnya SOP rumah sakit. Tapi ketika kita melakukan penilaian kinerja itu kita bisa pastikan orang itu kerja sesuai standar nggak, job desk-nya, hak dan kewajibannya itu dia lakukan nggak, apa yang masih kurang. Nah di sini kita benar-benar seorang manajer perawat itu mengkontrol SDM-nya dan juga memastikan jadi jangan sampai ada perawat yang mentang-mentang gue kan nggak akan dipecat nih gitu, gue adalah pegawai apa sih pegawai luar biasa lah gitu. Jadi dia datang misalnya harusnya jam 7 dia datang jam 10, pulang harusnya jam 5 dia pulang jam 2. Nah, itu kan ada sesuatu yang salah. Tapi kalau kita ada penilaian ini akan menjadi suatu alat untuk mengontrol SDM dan juga produktivitas. Kemudian, apa peran dari perawat manajer? Pertama, kita atur arah kerja kita dalam memilih, melatih, dan pembimbingan perencanaan karir dan juga memberi penghargaan kepada perawat yang kompeten. Nah inilah, jadi memang ketika terjadi penilaian itu, kita bisa mengidentifikasi ya, oh orang ini bagus di ini ya, gitu, orang ini bagus di ini. Contohnya, misalnya nih, kayak kalau di kampus di KHJ nih, kan sekarang alhamdulillah dosen di keperawatan banyak gitu loh. Nah kita harus lihat nih, maksudnya sekarang buka prodinya misalnya, sekarang kan Bu Siti harus lihat, Pak Heri ini bagusnya di apa? Wah ternyata Pak Heri bagusnya di penelitian. Wah Pak Heri jadi kepala penelitian. Kemudian lihat lagi di siapa lagi ya, Bu Resi. Oh Bu Resi ini bagusnya apa ya? Oh Bu Resi itu rapi kalau dokumen surat-surat atau apa. Oh iya Bu Resi jadi sekprodi. Jadi kita melihat apa kelebihan dan kekurangan seseorang sehingga kita bisa mengatur. Oh ini tepatnya job desk-nya ini diberikan ke sini, job desk-nya diberikan ke sini. Jadi kita tahu ketika delegate jobs gitu, ketika kita mendelegasikan tugas itu diberikan kepada orang yang tepat. Kemudian dan pastinya karena ini pekerjaan, kita harus memberikan reward di mana berupa gaji dan kita berikan kepada orang-orang yang kompeten. Kita akan lihat misalnya staff yang benar-benar harus masuk jam 7, dia dari jam 6 udah datang, nggak pernah telat sama sekali, nggak pernah absen, pasiennya itu pada puas semua, kemudian dia juga sering update ilmu, ikut seminar dan lain-lain. Nah ini harus diberikan reward, bisa berupa insentif ataupun bonus. Dan ini yang memang peran dari perawat, manajer keperawatan untuk memperjuangkan hal ini. Jadi perawat-perawatnya menjadi puas, dan kalau perawatnya puas pasti asuhan keperawatannya akan lebih berkualitas.
Kemudian kinerja perawat. Apa itu kinerja perawat? Adalah keberhasilan pelayanan kesehatan bergantung pada partisipasi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas bagi pasien. Jadi benar-benar perawatnya itu harus mikir, saya mau ngasih asuhan keperawatan yang bagus nih buat pasien. Nah, itu dari kinerja perawat yang bagus juga. Rumah sakit haruslah memiliki perawat yang berkinerja baik yang akan menunjang kinerja rumah sakit sehingga tercapai kepuasan pelanggan atau pasien. Nah, ini sebelumnya ya kita udah belajar apa itu kepuasan pelanggan. Jadi gimana supaya kepuasan pelanggan itu bisa bagus, pastinya kinerja perawatnya juga harus bagus. Jika perawat diperhatikan dan dihargai sampai penghargaan superior, maka mereka akan lebih terpacu untuk mencapai prestasi pada tingkat lebih tinggi. Nah, ini yang kalau misalnya di Indonesia kalian harus masih berjuang ya, karena di Indonesia belum secara general ya bahwa semua perawat Indonesia itu dihargai dengan baik. Masih banyak di perawat-perawat. Kalau di Pemprov DKI, alhamdulillah saya lihat sudah perawat dihargai dengan baik, dengan reward yang sepadan gitu. Tapi banyak masih di daerah-daerah itu agak-agak mengenaskan kalau menurut saya. Tapi balik lagi kalau menurut saya memang bidang ilmu kita itu bukan bidang ilmu yang kita harus fokus with the money only, tapi saya percaya ketika kita ikhlas akan ada rezeki-rezeki lain lah yang sampai ke kita. Nah, ini makanya kita harus menunjukkan kinerja yang baik supaya orang lebih menghargai kita. Dan sekarang mungkin salah satu hikmah ya dari pandemi ini memang ternyata dilihat profesi keperawatan ini adalah suatu profesi yang dibutuhkan. Makanya pemerintah juga harus lebih menghargai. Dan ini sekarang saya lihat kalau kayak di kota besar ya, kayak di DKI, di Bandung, di Surabaya, itu sudah dari pemerintahnya sudah bisa lebih memfasilitasi dan menghargai lah dari kinerja perawat. Kemudian juga ada yang menyatakan Daryanto 2008 menunjukkan bahwa sistem penghargaan yang paling dominan berhubungan dengan kinerja adalah gaji dan pengakuan ya. Mau gimana pun ya, kalau namanya orang kerja, though it's maybe not the main point gitu loh. Karena kalau buat saya sih kerja, I will get salary dan itu adalah hak saya kan untuk dapat gaji. But for me it's not the most important thing. Dan saya juga pengen kalian nanti kalau jadi perawat juga jangan pernah mikir yang penting gajinya berapa Bu. Pekerja skop kerja kita itu bukan sesuatu yang hanya dinilai dengan money gitu loh. Kalian akan dapat banyak kepuasan-kepuasan yang jauh tidak bisa dinilai dengan uang. Bagaimana ketika kalian merawat pasien kalian itu sembuh. Bagaimana ketika kalian merawat pasien itu pasien itu bisa mandiri. Kalian bisa dekat dengan keluarganya. Kalian bisa. Jadi skop pekerjaan kita itu karena berhubungan with the human being gitu. Alhamdulillah, masya Allah skop pekerjaan kita ya di pelayanan kesehatan itu. Jadi memang digaji dan pengakuan itu kalau menurut saya sangat plus ya kalau di Indonesia ya, karena memang masyarakat kita tuh masih banyak yang kurang, masih banyak yang sangat butuh pelayanan kesehatan tapi mungkin tidak punya banyak uang. Nah, itulah di situ yang hati kita yang harus lebih tergerak. Sama kayak saya merasa jadi nurse educator, jadi perawat, pendidik gitu, gaji I get my salary every month gitu, which is usually ya namanya gaji ya, masuk ke rekening, keluar juga gitu, nanti akan ada pengeluaran. Tapi ada pengakuan seperti ketika saya melihat mahasiswa saya bekerja, ketika mahasiswa saya sekedar say, makasih ya Bu, thank you ma'am for all the knowledge itu, it touch me gitu loh. Jadi ada pengakuan yang kalau menurut saya itu lebih, it's beyond my salary. Nah, itulah yang kadang-kadang membuat orang akhirnya berpikir untuk bekerja. Karena kalau misalnya saya kerja itu saya nggak mau it's only because of my salary, but I have my self actualizations in that. Makanya saya bilang saya punya prinsip dalam mengajar dan saya harap ketika saya mengajar, mahasiswa saya bisa bekerja sama dalam mengerjakan prinsip itu. Dan saya lihat sekarang, alhamdulillah, all of you have been doing a good job. And thank you for that. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita masalah manfaat penilaian kinerja. Apa sih manfaat penilaian kinerja? Pertama, meningkatkan prestasi. Jadi kan orang itu kalau dihargain pasti dia akan menjadi lebih baik gitu loh. Akan menjadi I will give you always my best. Nah, itu jadi akan meningkatkan prestasi. Kemudian peningkatan yang terjadi pada prestasi staf secara perorangan. Ya iya, dia jadi lebih rajin. Mungkin tadinya bisa masuknya jam 7, awalnya setengah 7. Jadi saya jadi malas sering datang jam 6 karena saya takut macet Bu atau apa. Nah, jadi
Jadi memang makin rajin, kemudian merangsang minat dalam pengembangan pribadi dengan tujuan meningkatkan hasil karya dan prestasi. Jadi kalau dosen nih contohnya misalnya kayak Pak Heri kan ketua penelitian ya, dia ngerasa wah penelitian itu difasilitasi dengan baik, wah dia makin banyak meneliti, nah itu kan juga jadi bagus. Misalnya perawat juga ada yang saya maunya di ruangan neuro deh Bu, karena saya senang pasien-pasien stroke, pas dikasih di ruang neuro benar ternyata dia benar-benar telaten sama pasien stroke dan lain-lain gitu. Jadi kan setiap orang punya interest masing-masing, and a good nurse manager itu harus bisa mengidentifikasi apa sih kelebihan dari setiap stafnya. Kemudian membantu rumah sakit untuk menyusun program pengembangan dan pelatihan yang lebih tepat guna. Jadi memang rumah sakit pun harus identifikasi apa sih kebutuhan pelatihan stafnya yang sesuai dengan interest dari stafnya. Kemudian juga menyediakan alat dan sarana untuk membandingkan prestasi kerja dengan meningkatkan sistem imbalan yang baik. Dan ini juga jadi alat nih buat perawat manajer nih untuk kepimpinan, untuk ngasih tahu, nih ternyata perawat saya tuh udah memuaskan pasien tuh segini dengan masa kerja seperti ini, berarti perawat saya harus bisa dong dapat gajinya lebih meningkat. Nah ini juga jadi tools advokasi ya bagi perawat manajer kepimpinannya untuk membela bawahannya supaya dapat insentif yang lebih baik. Kemudian memberikan kesempatan kepada pegawai atau staf untuk mengeluarkan perasaannya tentang pekerjaan melalui komunikasi. Jadi memang penilaian kinerja ini memang biasanya dilakukan oleh pimpinan, tapi juga pastinya staf itu punya hak untuk menyampaikan apa yang dia rasakan. Mungkin dia ngerasa, Bu, saya kerja capek banget. Bu, saya tuh kayak ngerasa kurang dibimbing atau apa. Nah, inilah manfaat dari penilaian kinerja karena harusnya jadi komunikasi dua arah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ada dua ya. Pertama, bisa internal dan eksternal. Internal itu dari orangnya sendiri, dari staf yang dinilai. Contohnya dari kecerdasan dia, gimana? Apakah dia cukup cerdas, cukup smart untuk memahami pekerjaan dia, keterampilan, kestabilan emosi. Nah iya, nanti kalau kerja ya, tolong ingat emosinya itu harus stabil gitu loh. Jangan kesel sama pimpinan langsung marah-marah ini apa. Nah itu akan nggak bijak. Tapi kalian harus bisa menghadapi tekanan-tekanan. Ada misalnya pimpinan juga yang marah-marah. Apa kita harus ikutan marah-marah? Enggak, kita harus tetap tenang dan lain-lain. Jadi itu ada kestabilan emosi. Jadi ini juga berkaitan dengan sifat-sifat seseorang. Misalnya dari sikapnya, kepribadian, sifat fisik, motivasi, umur, jenis kelamin ya pastinya. Laki-laki dan perempuan beda gitu. Cara saya ngajar dengan cara Pak Heri, Pak Odi pasti beda. Karena ada perbedaan jenis kelamin. Pendidikan juga, pengalaman kerja, latar belakang budaya, dan variabel-variabel personal lainnya. Jadi tapi kalau internal ini ada di dalam diri seseorang. Contohnya misalnya saya dinilai sebagai dosen, yaitu gimana emosi saya, gimana latar belakang pendidikan saya, kan latar belakang pendidikan saya S1 FIK, S2 di King Saud. Nah, itu akan jadi faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian kinerja. Nah, kalau eksternal itu berasal dari lingkungan, meliputi peraturan ketenaga kerjaan ya, kayak kan sekarang kalau kayak di Jabodetabek itu ada standar UMR, beda-beda misalnya di Jakarta, di Depok. Nah, itu harus ada gitu loh standarnya, dan institusi harusnya yang ideal tuh mematuhi peraturan itu. Kemudian keinginan pelanggannya gimana gitu. Saya bilang kalau kayak di Bunda kan pelanggannya menengah ke atas, jadi mungkin standar kepuasannya juga agak tinggi. Terus kondisi ekonomi nih kayak sekarang nih agak resesi. Nah, makanya kan kayak di kampus kita ada kebijakan, oke, ada kelonggaran pembayaran dan lain-lain gitu di eksternal ini. Kemudian kebijakan organisasi, kepemimpinan. Gimana kepemimpinannya? Kira-kira stafnya puas nggak dengan kepemimpinannya? Ini pastinya akan mempengaruhi. Karena kalau stafnya tidak puas, kejadiannya adalah turnover akan tinggi. Dan makanya kalau turnover tinggi, pastinya itu akan tidak bagus untuk institusi. Turnover itu apa sih? Turnover itu adalah angka staf itu bertahan di suatu institusi. Bagusnya staf itu bertahan lebih dari 2-3 tahun. Tapi kalau stafnya itu di bawah 2 tahun atau malah hanya setahun, berarti there is something wrong with these institutions gitu loh. Ini yang harus dievaluasi, apakah dari manajemen atau dari kebijakan atau dari pelanggan dan lain-lain. Kemudian tindakan rekan-rekan kerja, jenis latihan, pengawasan, sistem upah, dan lingkungan sosial. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian kinerja.
Nah, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian kinerja. Pertama, penilaian kerja harus berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Jadi nanti dimanapun kalian bekerja, pastikan kalian tahu hak dan kewajiban. Apa job desk kalian, apa standar yang diharapkan. Ada lagi namanya KPA, Key Performance Indicator. Nah, kalian harus tahu standar kerja saya yang diharapkan apa. Karena nanti kalau kalian dinilai berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Kemudian pegawai harus memberikan input untuk pengembangan standar. Nah, boleh tuh nanti kan bilang, ini standar ini nggak rasional, Bu. Nggak mungkin satu perawat misalnya ngerawat 10 pasien, 20 pasien itu nggak rasional. Satu perawat itu idealnya 4 sampai 5 pasien, itu pun yang self care atau apa. Nah, kita boleh ngasih saran seperti itu. Pegawai harus mengetahui standar sebelumnya. Nah, ini sebelum kalian kerja, makanya saya bilang pastikan kalian tahu apa job desk kalian. Kemudian pegawai harus mengetahui sumber data yang dikumpulkan oleh penilai. Jadi udah tahu kalian nanti siapa aja nih yang jadi penilai saya, atasan saya, pasien saya, teman sejawat saya. Dia harus tahu dari mana saja akan didapatkan nilai-nilai itu. Penilai haruslah seseorang yang mengobservasi pekerja, jadi benar-benar yang benar-benar ngelihat, jangan nggak pernah ngelihat tahu-tahu nilai, kan pasti nilainya jadi ambigu ya. Kemudian penilai haruslah seseorang yang dipercayai dan dihargai oleh pekerja. Jadi supaya kita yakin penilaian itu bisa subjektif dan tidak hanya bisa objektif ya, bukan subjektif. Penilaian, ada beberapa prinsip-prinsip penilaian. Pertama, evaluasi pekerja sebaiknya didasarkan pada standar pelaksanaan kerja, orientasi tingkah laku untuk posisi yang ditempati. Sampel tingkah laku perawat yang cukup representatif sebaiknya diamati dalam rangka evaluasi pelaksanaan kerja. Perawat sebaiknya diberi salinan deskripsi kerjanya, standar pelaksanaan kerjanya, dan bentuk evaluasi untuk peninjauan ulang. Nah, ini sebaik-baiknya dilakukan di awal. Jadi sebelum kerja, hari pertama atau seminggu sebelum itu perawat dipanggil, misalnya, oke, Anda diterima kerja di rumah sakit ini, gitu, misalnya di rumah sakit Bunda. Nah, inilah requirement kita gitu loh. Ini adalah yang kita harapkan untuk Anda lakukan. Nah, Anda silakan baca dan kami harap Anda dapat memenuhi standar kerja kita. Yang saya tahu kalau di Bunda itu ada tuh dia bukunya standar untuk perawat orientasinya gitu loh. Jadi ada tindakan-tindakan asuhan keperawatannya kayak nginfus sudah berapa kali, masang kateter, apa itu ada, dan itu harus dipenuhi dalam 3 sampai 6 bulan pertama. Kemudian manajer sebaiknya menunjukkan segi-segi di mana pelaksanaan kerja itu bisa memuaskan dan perbaikan apa yang diperlukan. Nah, ini kan contoh misalnya nginfus dalam 6 bulan harus ada 10 kali. Ternyata pas 3 bulan kok baru sekali, kenapa baru sekali? Ditanya misalnya, ternyata saya nggak pernah dikasih sama teman-teman saya apa. Nah, itu kan manajer harus bilang, tolong ya katimnya, tolong ya kakak-kakak seniornya dibantuin, ini yang baru, dia harus punya target ini. Jadi harus membantu juga, jadi nggak sekedar dilepas, oh ini standarnya, nah kamu kerjain dia suka-suka kamu gimana, ya nggak bisa gitu, namanya dia baru ya, nah harus dibimbing. Kemudian manajer sebaiknya menjelaskan area mana yang akan diprioritaskan seiring dengan usaha perawat untuk meningkatkan pelaksanaan kerja. Jadi harus jelasin nih manajernya, misalnya kamu pokoknya fokus deh benahi nyelesain nih target-target kompetensi kamu supaya nanti pas dinilai ini bagus. Nah, karena kan kadang-kadang kalau perawat baru dia belum tahu ya gimana sih kerja itu, apa sih yang harus dia lakuin. Nah, ini adalah fungsi dari seorang good leader, dari manajer keperawatan ya, mau itu kepala ruangan atau mungkin katimnya, untuk ngebantu staffnya. Karena jangan mikir biarin aja lah, nanti kalau dia nggak cocok cari lagi. It's not that easy gitu. Turnover yang tinggi itu akan merugikan institusi. Kenapa merugikan? Karena harus ngerekrut lagi, dan ngerekrut ngajarin lagi, setidaknya dari segi waktu akan rugi, belum ngajarin lagi visi misi institusi, belum nanti pelanggannya juga jadi, ini perawat yang baru ya, saya takut loh gini-gini. Nah, itu kan jadi pastinya ada sesuatu yang tidak bagus ketika suatu institusi turnovernya tinggi. Makanya seorang perawat nurse manager yang bijak itu kalau ada staf baru benar-benar dipastikan dia bisa lolos masa percobaan dan dia bisa berkontribusi dengan baik di rumah sakit tersebut. Kemudian pertemuan evaluasi sebaiknya dilakukan pada waktu yang cocok bagi perawat dan manajer. Baik laporan evaluasi maupun pertemuan sebaiknya disusun dengan terencana sehingga perawat tidak merasa kalau pelaksanaan kerjanya sedang dianalisa. Ya, jadi untuk penilaian ini jangan mikir
pas hari ini ya langsung misalnya dia udah 6 bulan pokoknya kamu hari ini akan dinilai langsung. Nah itu jadinya agak kurang objektif ya, karena mungkin pas hari itu dia bagus tapi kemarin-kemarinnya belum tentu bagus kan. Jadi kita harus mikir kalau dia nanya 6 bulan, setiap bulan tuh udah kita observasi, kita udah lihat benar-benar oh dia benar-benar bagus terus atau bagusnya cuma sekali-sekali, atau ternyata mostly nih misalnya dalam 6 bulan ternyata makin meningkat dari tadi biasa aja, oh makin lama makin bagus. Wah kalau gini berarti bagus nih, bagus untuk rumah sakit kita. Jadi harus penilaian itu terencana gitu loh, dan jangan dibilangin ini kita lagi nilai loh, kalau kita bilangin lagi nilai pasti dia akan bagus mungkin hanya saat itu saja. Kemudian performance appraisal tools. Nah, jadi ada beberapa ya performance appraisal tools. Di sini ada 6, ada trade rating skills, ada job dimension skills, ada checklist, ada essay, ada self appraisals, and management by objective. Nanti kita akan jelasin satu-satu, tapi saya mungkin nggak akan jelasin semuanya detail ya, karena ini waktu saya kuliah ini saya bisa berapa SKS buat ini. Dan kan kalau kalian cuma nice to know, setidaknya kalian tahu, oh kayak gini loh nanti saya kalau dievaluasi kinerja saya. Nah, strategi dalam meningkatkan akurasi penilaian kinerja, pertama, meningkatkan kesadaran diri yang menyebabkan bias dan prasangka. Jadi kita harus punya self evaluations gitu loh. Kalian setiap saat, setiap waktu, please do self evaluations. Kalau Muslim mungkin bilangnya muhasabah ya. Jadi nilailah diri kalian gitu loh, segala kekurangan dan kelebihan kalian gitu. Jangan over confidence, jangan juga nggak punya confidence, nggak pede gitu. Tapi kan kalian harus punya apa kekurangan, apa kelebihan saya, apa yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan kelebihan saya. Jadi harus ada self evaluation-nya. Menggunakan konsultasi secara tepat. Jadi juga kita harus lihat timingnya nih, kapan nih kita mau melakukan penilaian kinerja. Jangan orang yang udah habis long shift gitu, habis shift sore malam, habis shift pagi sore dipanggil, terus nilainya ternyata jelek atau apa. Kita cari waktu yang tepat supaya kita bisa komunikasi dengan baik. Kemudian mengumpulkan data yang cukup dalam rentang waktu yang ditetapkan. Tadi saya bilang, jangan hanya 6 bulan, terus langsung di pas awal bulan ke-6, saya mau naik kamu sekarang. Nah itu jadinya nggak apa ya, jadi nggak secara nggak terukur gitu loh kan. Tapi kita kalau bisa, kalau memang pengen 6 bulan, kita ukur dari bulan pertama, bulan kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah habis itu kita ambil average-nya. Jadi kita tidak hanya melihat hanya pada satu titik, karena people makes mistake gitu loh. Orang membuat kesalahan, apalagi kalau dia tahu dia dinilai gitu loh. Nah kasihlah dia kesempatan beberapa kali supaya kita tahu, oh ternyata ada perubahan, ternyata ada peningkatan, ternyata ada perbaikan gitu loh. Jadi kita memberikan toleransi juga. Kemudian mengumpulkan data positif dan pengembangan area yang dibutuhkan. Jadi kita dapat, oh ya ini ternyata kelebihan dia ya. Oke, mungkin misalnya, wah ternyata absennya jelek nih. Apa sih penyebab absennya jelek? Ternyata dia bilang rumah saya itu jauh bu, atau ternyata saya baru punya baby bu, baby saya tuh sering nangis kalau ini. Jadi kita cari dulu apa yang masalah dia. Tapi selain itu kita kumpulin data-data yang positif. Oh ternyata walaupun dia sering telat, tapi dia pulangnya dilamain kok. Mungkin dia datangnya misalnya jam 8.10, tapi dia pulang bisa setengah 6 apa jam 6. Oke, berarti dia ternyata bukan orang yang curang dengan jam kerja atau lain. Nah, jadi kita cari data positifnya. Kita jangan hanya ngelihat this is really bad, tapi semua orang pasti punya hal positif, dan seorang nurse manager yang bagus dia bisa ngegali hal positif dari followernya itu, dari staff-staffnya. Kemudian termasuk penilaian sendiri dari pegawai tersebut. Jadi sangat boleh pegawai itu melakukan penilaian diri sendiri, dan itu dia masukkan untuk jadi bahan pertimbangan HRD. Dan kemudian kita melakukan penilaian terhadap halo effect, horse effect, dan jebakan central tendency. Nanti kita akan jelasin apa itu halo effect dan horse effect. Nah, ini kita akan jelaskan apa aja sih appraisal tools-nya. Tadi kan udah ada tuh jenis-jenisnya. Nah, kalau trade rating skills itu evaluasi hanya didasarkan pada pendapat penilai. Jadi misalnya saya jadi perawat bunda nih baru masuk, yang menilai hanya kepala ruangan saya, dan dia membandingkan hasil pekerjaan saya dengan kriteria yang dianggap penting bagi pelaksanaan kerja. Contohnya kayak asuhan keperawatannya gimana, sudah bagus apa belum, terus kompetensinya yang kayak nginfus atau pasang kateter, kemudian pasang irigasi sudah gimana, sudah di atas 80% nggak. Jadi dia membandingkan hasil pekerjaan karyawan dengan kriteria yang dianggap penting. Tadi yang saya bilang kalau misalnya kayak
dosen berarti tridharmanya. Oke, PBM-nya gimana? Gimana kepuasan mahasiswanya? Terus penelitiannya gimana? Jalan nggak? PMAS-nya gimana? Jalan nggak? Nah, dibandingkan hal-hal itu. Kemudian kalau job dimension scale, penilaian berdasarkan penampilan. Jadi kalau tadi berdasarkan apa yang trade rating, penilaian membandingkan hasil pekerjaan karawat dengan kriteria yang dianggap penting. Kalau ini dari penampilan dalam melakukan pekerjaan. Jadi gimana penampilannya, bagus apa enggak, apa yang kurangnya, mana yang sudah bagus. Jadi hampir sama sih sedikit. Kemudian ada lagi behavior anchored rating scales atau BARS. Penilaian kinerja yang didasarkan uraian pekerja yang sudah dibuat sebelumnya. Uraian pekerjaan itu menentukan perilaku apa saja yang diperlukan oleh pegawai untuk melaksanakan pekerjaan itu. Jadi ini lebih ke sikap gitu loh, sikap apa? Contohnya nih, perawat rumah sakit Bunda harus selalu tersenyum dan bersikap ramah kepada pasien. Nah itu ada nanti tuh uraian ini. Perawat rumah sakit Bunda harus mempunyai kompetensi dalam melakukan asuhan keperawatan. Jadi ada penjabaran. Nah itu akan mikir itu uraian pekerjaan itu udah dilakuin nggak sama pasiennya, sama perawatnya. Ada lagi manajemen by objektif, MBO ya. Ini manajemen by objektif. Gimana pekerja dan manajemen bersepakat atas tujuan dari penampilan kerja yang harus dicapai. Nah, kalau ini biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang spesifik ya, misalnya kayak konsultan atau konsultan dengan pemakai jasa, misalnya konsultan statistik nih, dosen butuh untuk saya butuh dibantuin olah data saya. Terus nanti konsultan sama dosennya akan ini, oke, saya butuhnya diolah data seperti ini, kemudian nanti akan dibantu gini-gini. Jadi akan ada kesepakatan yang dibikin bareng antara pekerjanya dengan orang yang membayar pekerja tersebut. Itu di manajemen by objektif. Kemudian ada checklist. Nah, kalau checklist ini udah dibikinin kayak kalian kalau di questionnaires ya, tinggal milih. Jadi penilai memilih kalimat-kalimat yang menggambarkan kinerja karyawan, pemberian bobot sehingga skor memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat bila daftar penilaian berisi item-item yang memadai. Contohnya staf selalu datang tepat waktu. Nah, itu ada selalu, sering, cukup, kadang-kadang, tidak pernah. Nah, itu kan ada seperti itu. Kemudian staf selalu bersikap ramah, selalu, sering, kadang-kadang, cukup. Nah, itu jadi tinggal di checklist kayak questionnaires ya kalau checklist ini. Kalau esai, penjelasan dalam bentuk narasi mengenai penampilan kerja. Jadi itu akan nulis tuh nanti misalnya kepala ruangannya, misalnya Gus Rina telah bekerja di ruangan ini selama 6 bulan. Selama 6 bulan dia menunjukkan bla bla. Jadi itu kan akan bentuk narasi, esai. Kemudian ada penilaian diri sendiri. Nah, ini yang saya bilang kita akan menilai diri sendiri. Contoh saya misalnya Gus Rina, saya selama bekerja di rumah sakit Bunda selama 5 bulan, yang saya rasakan adalah bla 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 bla. Saya telah melakukan hal ini, komunikasi saya dengan atasan saya. Jadi ada kita menilai diri kita sendiri. Kemudian kalau penilaian teman sejawat adalah pengkajian performance kerja oleh teman sejawat. Jadi teman sejawat kita akan menilai bagaimana bagaimana performance kita, apakah kita sudah mampu bekerja sebagai seorang perawat yang baik ataupun ternyata teman saya kita ngerasa you're not doing good enough gitu loh. Jadi mungkin ada teman yang ngerasa komunikasinya nggak bagus, oh dia ternyata lebih sering cari muka ke atasan, oh dia ternyata nggak bisa bantuin teman dan lain-lain. Itu contoh-contoh penilaian teman sejawat. Kemudian metode evaluasi kinerja. Gimana sih caranya kita ngelakuin evaluasi kinerja? Pertama, kita harus ngerumusin dulu tanggung jawab dan tugas harus dicapai. Ini makanya di awal ya saya bilang kalau di awal kalian kerja, kalian pastikan kalian tahu apa tanggung jawab dan tugas yang harus kalian lakukan. Kemudian menyemakati sasaran kerja dan bentuk hasil yang harus dicapai oleh karyawan untuk kurun waktu tertentu. Contohnya kan berarti dalam 6 bulan harus terpenuhi target ini dan lain-lain. Kemudian kita melakukan monitoring, koreksi dan memberikan kesempatan serta bantuan yang diperlukan untuk stafnya. Tadi yang saya bilang kalau namanya staf baru suka nggak ngerti kan, dia harus nginfus banyak, tapi ternyata timnya nggak pernah ada yang ngasih dia nginfus gitu, malah biasanya udah beresin aja anak baru nanti banyak gagalnya atau apa. Nah ini yang
peran dari nurse manager untuk membantu perawat ini, ayo kamu harus memenuhi kompetensi kamu loh, ayo dong tim bantuin dia, jangan dia mentang-mentang anak baru dicuekin atau apa. Nah ini peran dari perawat manager untuk membantu hal tersebut. Kemudian menilai prestasi kerja staf dengan cara membandingkan prestasi yang dicapai dengan standar atau tolak ukur yang telah ditetapkan. Nah, nanti makanya dari nurse manager akan bandingin. Nah, ini kan tugas kewajiban kamu. Udah bisa kamu lakukan nggak? Kenapa kamu nggak bisa lakuin? Apa ada masalah dan lain. Jadi kita harus menilai dari standar yang telah ditetapkan di awal. Dan yang terakhir adalah memberikan umpan balik kepada staf atau karyawan yang dinilai. Nah, nanti nilainya itu disampaikan. Jadi disampaikan supaya stafnya itu kita lihat bisa menerima atau tidak. Nanti kalau stafnya nggak nerima, harus dilihat bener nih dia nggak nerima kenapa? Apa karena dianya aja yang nggak ngerasa nggak kok saya bagus gini dia overconfidence atau ternyata dia malah ya udah deh saya emang gitu gini. Nah itu kan kita harus memberikan umpan balik karena tujuan dari penelitian ini adalah membangun gitu loh, bukan menyudutkan atau menyalahkan orang, tapi tujuannya adalah to improve others dan tentunya juga mengimprove orang yang menilai. Jadi self evaluations untuk diri orang tersebut dan juga self evaluation sebagai penilai apakah penilai juga sudah mampu memfasilitasi dengan baik staf baru tersebut. Nah, ini masalah dalam penilaian kinerja tadi sudah ada diomongin ya, jangan terjadi halo efek atau horn. Ini dua efek yang sebenarnya berseberangan ya. Kalau halo efek itu tendensi untuk menilai pelaksanaan kerja bawahnya terlalu tinggi. Jadi kalau halo efek itu kita mikirnya wah dia bagus semua. Contohnya nih, saya sebagai dosen di Politeknik Karya Husada, sekarang ada Pak Sobar nih direkturnya. Wah, Pak Sobar ngasih nilai saya 10 semua. Kenapa? Ternyata kata Pak Sobar, saya ini pengennya Bu Rina pokoknya di Karya Husada terus gitu. Makanya saya kasih nilai 10. Jadi mau ada masalah kadang Bu Rina sering nggak masuk atau Bu Rina mungkin ada kurang ini deh, saya nggak mau pokoknya kasih aja 10 semua. Nah, itu salah, nggak boleh seperti itu. Mungkin ada kurangnya, Bu Rina pasti ada kurangnya dan pasti banyak kurangnya. Nah, itu harusnya nggak boleh dikasih nilai 10. Harusnya sebagai pimpinan, Pak Direktur harus evaluasi, misalnya manggil gitu. Bu Rina, ini ternyata Bu Rina agak kurang ini, mahasiswa kurang puas dengan seperti ini, seperti ini. Nah, itu yang ideal seperti itu. Jadi nggak boleh halo efek semua dikasih nilai sempurna. It's not good. Oke. And then horn, kecenderungan untuk menilai pengawas lebih rendah dari pelaksanaan kerja sebenarnya karena alasan tertentu. Nah ini sebaliknya, contoh saya jadi dosen nih, Pak Direktur, Pak Sobar nggak suka nih sama saya karena pernah debat atau pernah diskusi seperti apa, jadinya penilaian kinerja saya tuh misalnya semua di bawah 5 gitu. Kan standarnya misalnya ya 1 sampai 10 dari komunikasi, dari penampilan kerja semuanya di bawah 5, ada yang 4, ada yang 3 pas ditanya kenapa nggak bagus pokoknya Bu Rina, kalau menurut saya dia bukan dosen yang bagus. Kenapa Pak alasannya? Ya nggak bagus aja gini. Jadi nggak ada rasional tapi semuanya tuh dibikin rendah karena memang mungkin ada subjektivitasnya contohnya mungkin karena ada debat atau ada perbedaan cara pikir. Nah ini namanya horn effect. Oke, jadi ada subjektivitas atau ada alasan-alasan tertentu yang bikin jadi nilainya itu rendah dalam penilaian kinerja, which is dua-duanya ini nggak boleh. Halo efek dan horn efek ini nggak boleh karena terlalu tinggi atau terlalu rendah kalau alasannya nggak rasional itu tidak bagus. Nah, ini contoh ya, contoh dari performance review. Jadi nanti biasanya akan ada nama pasien lagi, nama stafnya, kemudian posisi dia itu, kemudian ini apakah tipe reportnya untuk masa percobaan, kemudian ini ada instruksi kerjanya gitu, seperti apa, communication, terus sudah disampaikan, ada tanggal berapa dan lain-lain. Ini contohnya. Kemudian kita ada contoh lain. SOP penilaian pelaksanaan ini SOP-nya gimana cara melakukan penilaian kinerja. Jadi dari pengertiannya dijelasin, tujuannya itu apa, kebijakannya ini harus ada dasarnya semua. Jadi memang harus dilakukan. Saya dulu juga apalagi dulu saya pernah yang di Pemprov DKI ya, itu dosen di Akper Jakarta, saya dilakukan penilaian tiap 3 bulan, 6 bulan, setahun itu saya akan benar-benar dilakukan penilaian supaya melihat ini saya qualified atau tidak gitu, sesuai dengan SOP yang ditetapkan.
Nah, ini ada lagi nurse performance appraisals. Nah, ini dengan rating ya. Dengan rating di mana nanti nih ada beberapa nih, ada terkait performance area, schools and community relations, ada planning and organizations, ada communications. Nah, ini dikasih misalnya nilainya rating scales-nya ada E. Kalau E itu exceed expectations, jadi melebihi dari standar. Kalau P proficient berarti meets expectations, sudah cukup lah. Kalau I berarti needs improvement, butuh improvement, jadi nggak memenuhi sampai standar. Kalau NA not applicable, jadi ini sebenarnya nggak sesuai. Nah, itu harus dikasih ratingnya. Nanti rating ini dari penilainya, karena kan itu evaluatornya siapa, buat nama siapa, posisinya siapa, waktunya, dan lain-lain. Jadi ini contoh adalah bentuk-bentuk penilaian kinerja. Nah, ini ada lagi yang lain, kalau ini merupakan KPA, Key Performance Indicators, untuk seorang perawat. Jadi ada 18 performance indicator ya, karena ada 18 pertanyaan. Nah, ini misalnya dari gimana dia menggunakan alat kesehatan sesuai standar apa enggak, pemeriksaan peralatan kesehatan, pengecekan penggunaan alat kesehatan, kemudian kelengkapan status. Nah, ini harus dinilai gitu loh, dinilai, kasih skor 1, 2, 3, atau 4. Nah, ini yang salah satu contoh lagi penilaian kinerja Key Performance Indicator dari perawat pelaksana. Oke, I think that's all for my explanations tentang pengendalian kualitas tenaga keperawatan. Thank you for watching. Feel free to put your comments and we will discuss it further in the Zoom room. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.